16 Saya berasal dari kelas ekonomi syariah A dengan mata kuliah ekonometrika dengan masuk video kali ini saya akan melakukan pengolahan data regresi linear berganda yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Universitas Ganesha. Adalah harga minyak, yang kedua itu keterbukaan X3-nya investasi aset sifatnya mengelola pemerintah, sifatnya aset luar negeri, yang keenam adalah inflasi, yang ketujuh jumlah uang beredar, yang kedelapan adalah ekspor, dan kesembilan adalah suku bunga. Nah di sini akan berpengaruh terhadap yang kedua yaitu yang diangkat sebagai dua dan selanjutnya itu variabel eksogen predetermined. Variabelnya yaitu yang pertama harga minyak suku bunga adalah X9. Nah, dari kerangka konseptual kita turun langsung ke uji identifikasi persamaan simultan. Nah, di sini untuk persamaan neracanya transaksi berjalan, di sini bisa kita lihat ada 9 variabel dikurang 5 besar dari 3 dikurang 1. Nah di sini untuk persamaan pertumbuhan ekonominya juga bisa kita lihat yaitu M sama dengan Y1, Y2, dan Y3. Untuk persamaan nilai tukarnya bisa kita lihat yaitu dari K dikurang K kecil besar dari M kurang dari 1. Nah di sini bisa kita lihat semua bentuk persamaan. Nah di sini bentuk persamaan ekonometrik persamaan simultan. Nah di sini kita lihat dari persamaan itu rumusnya yaitu konstanta ditambah B1 Y2 T ditambah B2 Y3T ditambah B3 X1T ditambah B4 X2T ditambah B5 X4T dan B6 X konstanta 6 X5T dan konstanta 7 X6T dan residual 1T. Dan bisa kita lihat juga di Y2 maupun Y3. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data regresi linear berganda atau persamaan simultan menggunakan aplikasi.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengolahan data persamaan simultannya. Kita buka aplikasi itu sebenarnya terlebih dahulu. Ini bentuk tampilan aplikasi EV sebenarnya. Ini kita klik, di sini kita ambil dari start date dari awal tahunnya yaitu 50 2020. Oke. Selanjutnya yaitu kita klik entity group. Kita ambil datanya dari Excel, pastikan semua datanya itu telah tercopy semua. Lalu kita klik paste. Lalu kita silang. Kita klik ini. Ini data yang kita copy tadi, selanjutnya itu kita masukkan ke dalam rumus persamaan Y1. Kita pilih quick estimate equation. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, yaitu kita akan melakukan pengolahan persamaan satu terlebih dahulu. Karena kita mempunyai 3 persamaan, jadi kita buat satu persatu terlebih dahulu untuk memudahkannya nanti. Selanjutnya yaitu kita isi estimate equation estimate-nya, yaitu dengan persamaan Y1, kita masukkan Y1 spasi C spasi Y2 spasi log 3 spasi X1 X2 X4 X5 X6. Nah, kenapa di sini di depannya Y3 diberi log? Karena dari data yang kita ambil tadi Y3 belum terbentuk dalam bentuk persen, makanya diberikan log di depannya agar tidak error nantinya saat pengolahan data. Selanjutnya kita klik ini, kita pilih yang TSLS. Nah, setelah tampilannya seperti ini, selanjutnya yaitu kita isi data ini dengan karena variabel kita ada 9, kita isi semua X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Nah, ini kita isi semua, lalu kita klik OK. Lalu kita geserkan. Nah, di sini adalah merupakan data persamaan Y1. Selanjutnya kita ubah terlebih dahulu untuk memudahkan kita membedakan mana yang Y1, Y2 dan Y3 nantinya. Kita klik Files, kita klik Name, persamaan underscore Y1. Lalu kita klik silang tadi. Nah, ini semua data persamaan Y1. Selanjutnya kita menginterpretasikan persamaan Y1 ini. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu variabelnya ada konstanta Y2, konstanta ini disebut dengan Y1, konstanta Y2 di sini dapat Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Kita lihat dari nilai koefisiennya. Di sini nilai koefisien dari Y1 yaitu disebut dengan neraca transaksi berjalannya, yaitu 8,64. Nah, di sini pada variabel pada saat dari Y1, Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 itu sama dengan 0. Di sini selanjutnya itu variabel persamaan Y2-nya yaitu min 0,54, sama seperti dengan
Y1 tadi, yaitu kita sama dengan persamaannya. Nah, selanjutnya Y3 yaitu 1,70 dan variabelnya yaitu kita yang persamaan 1 yaitu ada X1. X1 di sini disebut dengan X1 disebut dengan harga minyak, X2 disebut dengan keterbukaan ekonomi, X4-nya pengeluaran pemerintah, X5-nya hasil luar negeri, dan selanjutnya. Di sini kita lihat dari X1-nya itu 0,72. Nah, berarti ini besar dari 0,05. Berarti ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1-nya. Selanjutnya yaitu X2-nya min 0,16. Berarti ini karena ini besar dari 0,05, berarti ini juga tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya X4 itu nilainya min 1,39, itu juga sama, tidak karena besar dari 0,5 itu tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya itu X5 min 0,17 itu juga tidak berpengaruh. X6-nya yaitu 0,04 itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat dari nilai R squared-nya. Di sini kita lihat yaitu R squared-nya yaitu 0,64. Nah, di sini artinya kontribusi variabel Y1, Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 sebesar 64.545%. Nah, di sini ditentukan dari faktor lain yang di luar dari persamaannya. Selanjutnya yaitu dari hasil uji simultan atau uji F. Di sini bisa kita lihat nilai signifikannya yaitu di sini nilai signifikannya itu 0,02. Nah, dengan tingkat kepercayaannya 95% atau nilai A-nya 5%, 0,05, sehingga 0,024148 itu kecil dari 0,05. Berarti variabel eksogen yang terdiri dari X1, X2, X4, X5, X6 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu neraca transaksi berjalan pada periode 1990 sampai tahun 2020. Selanjutnya yaitu nilai prop-nya bisa kita lihat di sini. Kalau dilihat dari Y1, Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 bisa kita lihat jika dia besar dari 0,05 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap persamaan Y1-nya. Sedangkan jika dia kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan terhadap persamaan Y1-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa yang kecil dan yang besar dari 0,05. Nah, di sini Y1-nya dilihat dari X1-nya yaitu 0,04, berarti dia kecil. Dia kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu dari X2 0,19 itu besar dari 0,05. Selanjutnya juga ini besar dari 0,05, ini kecil dari 0.
Ih, baiklah, maaf terjadi kesalahan yaitu kejadian jaringan, yaitu instansinya, yaitu kita ulangi lagi, yaitu nilai propnya. Di sini bisa kita lihat nilai propnya jika dia besar dari 0,05 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap persamaan Y1-nya, sedangkan yang kalau dia kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan. Nah, bisa kita lihat di sini nilainya, yaitu bisa kita lihat dari X1-nya itu 0,04 berarti dia tidak berpengaruh, berarti dia berpengaruh signifikan. X2-nya berpengaruh, tidak berpengaruh. X4-nya dia tidak berpengaruh. X5-nya dia tidak berpengaruh, dan X6-nya itu dia berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya yaitu kita klik view, kita klik residual, kita klik histogram. Nah, di sini bisa kita lihat dari nilai probability-nya, yaitu kalau dia besar dari 0,05 dia tidak terdistribusi normal. Sedangkan kalau dia kecil dari 0,05 berarti dia terbebas dari terdistribusi normal. Di sini kita lihat itu nilai probability-nya 0,43, berarti dia tidak terbebas dari distribusi normal. Baik, selanjutnya yaitu kita lihat dari di sini outskirtnya ini adalah uji heterokedastisitas, di mana yaitu nilainya 0,73. Berarti di sini outskirtnya itu besar dari 0,05, berarti dia terbebas dari uji heterokedastisitas. Selanjutnya itu kita masuk ke uji autokorelasi. Di sini kita klik view, residual lagi, kita klik serial, lalu kita klik Nah, di sini kita bisa lihat transportnya yaitu 0,00, berarti kalau dia besar dari 0,05 berarti dia tidak mengandung autokorelasi. Sedangkan kalau dia kecil dari 0,05 berarti dia mengandung autokorelasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita klik quick, kita klik group statistik, klik correlation. Nah, di sini kita masukkan persamaannya satunya yaitu X1, X2, X4, X5, X6. Nah, bisa kita lihat di sini persamaan Y1-nya yaitu jika dia besar dari 0,08 dia mengandung multikolinearitas, sedangkan kalau dia kecil dari 0,08 berarti dia tidak mengandung multikolinearitas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke persamaan Y2. Di sini kita masukkan dari awal kembali seperti kita masukkan di persamaan Y1. Selanjutnya kita klik
karena kita tidak perlu memasukkan MPT grupnya lagi karena kita sudah ada datanya. Ini kita langsung saja kita masuk rumusnya. Rumus persamaan Y2 yaitu sama dengan Y1, membedakannya cuman di Y1-nya saja, Y2-nya saja. Y2 spasi Y1 spasi C spasi Y1 log Y2. Nah, kita masukkan persamaan Y2-nya yaitu X3, X4, X5, X7. Nah, di sini kita klik nomor 2. Kita masukkan X1, X2, X4. Selanjutnya yaitu kita klik OK. Nah, di sini dari persamaan Y2-nya sudah datanya sudah terlihat. Kita masuk, kita simpan terlebih dahulu. Paste name persamaan skor. Nah, di sini kita sudah lihat, kita interpretasikan terlebih dahulu persamaan Y2-nya, yaitu kita lihat dari konstantanya, dari nilai koefisien itu min 79,22, yaitu Y2-nya ini disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Y1-nya yaitu neraca transaksi berjalan, Y3-nya yaitu nilai tukar. Nah, di sini kita lihat dari variabel-variabelnya. X3 yaitu di sini kita lihat angkanya min 5,46. Nah, berarti variabel X3 itu di sini kita lihat berarti dia besar dari min 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap persamaan Y2. Selanjutnya kita X4, variabel X4 kita lihat ini 2,35, berarti dia tidak berpengaruh signifikan juga. X5 juga di X5 itu juga tidak berpengaruh signifikan. X6 tidak berpengaruh signifikan. X7 juga tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya kita lihat dari R-score-nya. R-score di sini kita lihat datanya yaitu min 2,070488, yang artinya kontribusi variabel dari Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 itu terhadap Y sebesar 2,0704%, yang artinya sisanya ditentukan oleh faktor lain di luar dari persamaan Y2. Selanjutnya itu hasil uji simultan atau uji F. Di sini kita lihat datanya yaitu 0,499796. Nah, di sini dengan tingkat kepercayaannya 95% dan nilai A-nya 5% dan 0, sehingga 0,496796 itu besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel ini terdiri dari X3, X4, X5, X6, X7
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu variabelnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1960 sampai tahun 2020. Selanjutnya yaitu kita lihat dari nilai COP-nya, dari persamaan Y2-nya. Jika dia besar dari 0,05 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap persamaan Y2. Sedangkan jika dia kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan. Kita lihat dari X3-nya, yaitu ini tidak berpengaruh signifikan. X4-nya juga tidak berpengaruh, X5-nya juga tidak berpengaruh, X6 juga tidak berpengaruh, X7 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap persamaan Y2-nya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multi, dan uji autokorelasi. Kita masuk view, residual, kita klik histogram atau normality. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu probability-nya 0,56 2. Di sini jika dia besar dari 0,05 tidak berarti dia tidak terdistribusi normal. Sedangkan kalau jika dia kecil dari 0,05 berarti dia terbebas dari distribusi normal. Di sini kita lihat itu ini besar dari 0,05 berarti dia tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita klik view, residual lagi, kita klik heteros, kita klik burst, lalu off. Sini kita lihat dari R-sportnya yaitu 0,1770. Di sini jika dilihat dari uji heteros ini, jika dia kecil dari 0,05 itu tidak terbebas dari heterokedastisitas. Sedangkan jika dia besar dari 0,05 berarti dia terbebas dari heterokedastisitas. Di sini R-sportnya yaitu 1770 berarti dia tidak terbebas. Akhirnya kita masuk ke uji autokorelasi. Nah, di sini kita lihat dari R-sportnya juga, R-sportnya yaitu 0,05 berarti jika dia besar dari 0,05 berarti dia tidak mengandung autokorelasi. Jika dia kecil dari 0,05 berarti dia mengandung autokorelasi. Di sini kita lihat berarti dia mengandung autokorelasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke uji multi. Kita klik proof statistik correlation. Nah, kita masukkan persamaannya Y2-nya yaitu X3, X4, X5, kalau kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu uji multi. Jika dia besar dari 0,08 berarti dia mengandung multikolonialitas. Sedangkan jika dia kecil dari 0,08 berarti dia tidak mengandung multikolonialitas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke persamaan 3. Kita langsung saja masuk ke rumusnya. Rumusnya yaitu karena tadi Y3-nya ada log, berarti kita masukkan log pas klik nomor 2 lagi, kasih ke rumus lagi. Caranya sama seperti persamaan 1, persamaan Y2 di atas tadi.
sini juga di sini kita lihat datanya, kita coba dulu. Di sini variabelnya konstantanya Y3. Konstantanya Y3 ini sebenarnya tukar Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9. Nah, di sini kita lihat dari koefisiennya 17,22, Y1-nya 0,13, Y2-nya 0,04, X4-nya 0,44, X5-nya 0,07, X4-nya 0,00, X8 maksudnya X6, selanjutnya X8 min 0,13, X9 min 0,03. Nah, dari persamaan ini jika dia besar dari 0,05 berarti dia tidak berpengaruh signifikan, sedangkan jika dia kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan terhadap persamaannya 3. Kita lihat dari X4-nya ini berpengaruh, tidak berpengaruh signifikan. X5 juga, X6-nya tidak ini berpengaruh signifikan. X6, X8 tidak berpengaruh. X9 ini berpengaruh signifikan. Selanjutnya kita lihat dari R-squared-nya juga, R-squared-nya kita lihat nilainya 0,806694. Nah, dari tingkat maka nilainya dianggap nol jika dia tidak terdapat kontribusi Y2, X1, X2 dan terhadap Y-nya. Karena sebuah variabel ini dijelaskan dari variabel endogen. Nah, di sini bisa kita lihat ini itu nilainya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke hasil uji simultan, yaitu nilai kita ambil dari props uji statistik 0,000. Jika dengan tingkat kepercayaannya 95%, A sama dengan A5%, 0,05, sehingga 0,00 kecil dari 0,05 artinya bahwa variabel eksogen dari X4, X5, X6, X8, X9 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya, yaitu nilai tukar dari periode tahun 1950 sampai tahun 2020. Selanjutnya yaitu kita lihat dari nilai probability-nya. Di sini kita lihat dari X4, X5, X6, X8, X9. Jika dia besar dari 0,05 tidak berpengaruh signifikan terhadap persamaan Y3. Jika dia kecil itu berpengaruh signifikan. Berarti X4 tidak berpengaruh, X5 berpengaruh, X6 tidak berpengaruh, X8 tidak berpengaruh, X9 itu tidak berpengaruh. Selanjutnya kita masuk ke uji selanjutnya. Kita klik view residual histogram. Sini kita lihat probability-nya. Jika dari uji normalitas ini, jika dia besar dari 0,05 berarti dia tidak terdistribusi normal. Jika dia kecil dari 0,5 berarti dia terbebas. Di sini dilihat berarti dia besar, itu tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita klik residual lagi, kita klik heteros ini untuk melakukan uji heteros, klik OK. Sini kita lihat dari ops R-squared-nya yaitu 0,06. Sini berarti jika dia kecil dari 0,05 tidak terbebas, jika dia besar dari 0,05 dia terbebas dari uji. Dari heterokedastisitas di sini yaitu besar dari 0,05 berarti dia
terbebas dari heterokedastisitas. Selanjutnya kita flip dulu seksual rasial. Ini untuk melakukan uji autokorelasi. Kita lihat dari upscore-nya yaitu 0,0010, berarti dia jika besar dari 0,05 tidak mengandung autokorelasi, jika dia kecil mengandung. Berarti di sini kita mengandung autokorelasi. Selanjutnya yaitu ujian terakhir yaitu uji multi proof correlation. Kita masukkan kesamaan ketiganya yaitu X4, X5, X6, X8, X9. Klik OK. Kita bisa lihat di sini jika dia besar dari 0,8 berarti dia mengandung multikolonialitas. Jika dia tidak kecil, karena dia kalau misalnya kecil dari 0,08 berarti dia tidak mengandung multikolonialitas. Baiklah, itulah hasil pengolahan data regresi data panel, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.